Ketika Anda menjadi seperti Kristus, sudah gak bisa terbantahkan. Anda akan jadi teladan di depan mata. Engkau berubah hidupmu. Lalu kemudian Anda mendoakan. Wow, itu cara cepat Tuhan menjamah orang itu. Dia mau keluargamu diselamatkan. Karena janji firman Tuhan, satu anggota diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Yang kedua, kehendak Tuhan yang berdaulat itu setiap orang wajib diselamatkan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mulai terpisah hubungan dengan Tuhan. Dan upah dosa adalah maut. Dan dia mengendaki agar jangan ada seorang pun binasa. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan kita semua, sehingga ia telah mengadakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk menyelamatkan saudara, dia lakukan segala cost. Dia selamatkan kita at any cost. Padahal Tuhan bisa saja menyelamatkan kita dengan hanya mengatakan dosamu sudah diampuni. Tapi dia mau pakai cara yang tidak populer. Karena di dalam perjanjian lama tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Jadi pada zaman perjanjian lama, Bapak Ibu, kalau Anda bikin dosa itu gak cukup minta ampun sama Tuhan di dalam hati dan perkataanmu. Anda harus datang ke bait Allah yang ada di Israel, di Yerusalem. Lalu Anda harus bawa binatang untuk dikorbankan. Bagi yang mampu, dia akan membawa kambing atau lembu. Bagi yang tidak mampu, dia akan membawa perkutut atau merpati. Tapi masing-masing wajib untuk membawa korban. Sebagai apa? Ganti yang harusnya kita dikorbankan. Tapi binatang itu yang wajib dikorbankan. Yang harus kita disembelih agar darah tertumpah dan ada pengampunan. Maka binatang-binatang itulah yang disembelih agar ada pengampunan. Tapi kemudian di dalam perjanjian baru, Yesus datang dan dia mengambil cara yang tidak populer. Berapapun harganya, sampai mati di atas kayu salib. Dan lewat darahnya yang tertumpah, menyentuh bumi, menyentuh setiap manusia. Disitulah seluruh dosamu sejak kau lahir dan nenek moyangmu sudah dihapuskan. Sejak darah Kristus yang tertumpah, seluruh kutuk nenek moyang yang diwariskan, yang namanya kegagalan, perceraian, sakit penyakit, kebodohan, sudah diselesaikan. Dan dia mau buat kita semua yang sudah diselamatkan untuk tidak hidup egois, yaitu belajar untuk menjaga keselamatan, agar kita jangan kembali kepada kehidupan yang lama, agar kita jangan kembali kepada kehidupan dosa atau menyalibkan Yesus kali kedua. Tuhan mau untuk kita menjaga keselamatan, untuk berjalan dalam kebenaran. Dengan demikian kita bisa terus bersama dengan Tuhan. Dan buat kita semua yang sudah diselamatkan, dia mengendaki agar keluargamu juga diselamatkan. Dan Tuhan punya hobi adalah menjawab doa kita. Namun kenapa sampai hari ini doa kita mengenai keselamatan bagi keluarga dan teman kita belum terjadi? Karena kita tidak pernah berdoa buat mereka setiap hari. Waktu istri saya bertobat, menerima Yesus bagi Tuhan dan selamat, doanya dia begini, Tuhan, aku gak minta yang lain. Aku gak minta ketenaran, aku gak minta kekayaan, aku gak minta power dan hikmat. Aku minta keluargaku diselamatkan. Wow, kalau secara kasat mata sulit sekali. Adiknya sempat overdosis karena narkoba. Dia doa, Tuhan selamatkan. Badan udah tipis, seperti tulang dibungkus sama kulit. Dokter berkata usianya berapa bulan. Kita terbang dari Australia, pikir untuk mengucapkan say goodbye. Tapi sebelum say goodbye, kita ajak dia terima Yesus. Supaya kau sudah menderita di bumi, jangan lagi kau menderita di neraka.
Kemudian dia undang terima Yesus sebagai Tuhan selamat. Puji Tuhan sampai hari ini gak mati-mati. Bahkan badan tambah besar dan tambah sehat. Diberkati dalam usaha. Mamanya jaket judi. Suka bawa orang main, nemenin orang main di Christmas Island di Macau. Gak mungkin untuk bisa dapat pekerjaan yang lain. Didoakan tiap hari. Kemudian bertobat terima Yesus. Sekarang sungguh-sungguh melayani Tuhan, suka membagi. Dan Tuhan gantikan pekerjaan yang lain. Jual beli perhiasan. Wow, amazing. Sekarang papanya juga didoakan. Sekarang papa mertua saya ada di gereja tiap minggu, gak pernah absen jam 9. Kecuali keluar kota. Jadi kita bisa melihat di sini. Kenapa sampai hari ini orang tua kita gak bertobat. Mungkin pegawai kita gak bertobat. Adik kita gak bertobat. Karena kita gak pernah mendoakan mereka. When you to be like Christ and you pray for your family and God will touch them. Ketika Anda menjadi seperti Kristus, sudah gak bisa terbantahkan. Anda akan jadi teladan di depan mata. Engkau berubah hidupmu. Lalu kemudian Anda mendoakan. Wow, itu cara cepat Tuhan menjamah orang itu. Dia mau keluargamu diselamatkan. Karena janji firman Tuhan, satu anggota diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.